Halo Sobat Bisnis, bertemu kembali bersama kami di channel Promedia Bisnis Jambi. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sedang trending nih Sobat, yaitu Danantara. Apa itu Danantara? Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi, BPI, Daya Anagata Nusantara, Danantara. Badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Badan ini resmi diluncurkan Senin 24 Februari 2025. Prabowo menyebut Danantara akan memiliki modal kelolaan mencapai 900 juta dolar Amerika Serikat atau 14.715 triliun rupiah. Hal itu membuat Danantara disebut menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia. Lalu apa arti Danantara? Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Prabowo menjelaskan arti namanya bahwa daya berarti energi atau kekuatan, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara merujuk pada tanah air, Indonesia. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan fokus pada investasi non-APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Model pengelolaan Danantara akan mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan memiliki peran serupa dengan Indonesia Investment Authority, INA. Hanya saja cakupan Danantara disebut lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien. Kemudian apa dasar hukum pembentukan Danantara? Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Revisi ini disahkan DPR RI pada 4 Februari 2025 dan mencakup pengaturan tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi. Dengan berdirinya Danantara, untuk pertama kalinya pengelolaan BUMN di Indonesia akan berada dalam satu holding besar. Dividen dari perusahaan-perusahaan negara akan dikelola secara terpusat oleh Danantara. Peresmian Danantara menjadi tonggak baru pengelolaan investasi di Indonesia. Badan ini juga dianggap sebagai bagian dari Astacita, visi ekonomi Prabowo untuk mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif demi pertumbuhan ekonomi. Melalui badan ini, dana dari BUMN akan dialokasikan ke proyek-proyek strategis yang berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Prabowo berharap langkah ini bisa membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%, seperti yang ia canangkan sejak masa kampanye. Lalu apa tugas dan fungsi Danantara? Berdasarkan Pasal 3E Ayat 1 dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Danantara memiliki beberapa tugas utama dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Di antaranya, 1. Mengelola dividen dari holding investasi, holding operasional, dan badan usaha milik negara. 2. Menyetujui penambahan atau pengurangan modal badan usaha milik negara yang berasal dari pengelolaan dividen. 3. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. 4. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. 5. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. 6. Mengkonsultasikan rencana kerja dan anggaran, RKA, holding investasi dan operasional kepada DPR. Prabowo Subianto telah memilih Menteri Investasi dan BKPM Rosan Roslani sebagai CEO BPI Danantara. Rosan menggantikan posisi Mulyaman Darmansyah Hadad yang sempat dilantik Prabowo sebagai Kepala BPI Danantara pada 22 Oktober 2024. Pergantian posisi Rosan dengan Mulyaman ini santer beredar usai pengesahan RUU BUMN menjadi UU pada 4 Februari 2025. Sesuai dengan struktur di UU BUMN, ada dua posisi eksekutif di bawah CEO BPI Danantara, yakni Chief Operating Officer, COO, yang membawahi holding operasional BUMN dan Chief Investment Officer, CIO, yang mengendalikan holding investasi BUMN. Pandu Patrias Yahrir bakal menjadi CIO, sedangkan posisi COO dipegang oleh Doni Oskaria, Wakil Menteri BUMN. Nah, Sobat Bisnis, itulah penjelasan singkat tentang Danantara.
Semoga dengan video ini kita bisa sedikit lebih tahu tentang Badan Pengelolaan Investasi ini. Semoga Danantara bisa menjadi tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.